Selanjutnya kita akan masuk ke definisi. Definisi tidak begitu penting di sini karena yang kita di sini adalah bagaimana tindakannya. Karena definisi akan banyak sekali tergantung siapa penulisnya dan dari mana bukunya. Jadi kita di sini bagaimana belajar memaksimalkan tenaga kerja yang ada untuk mendapatkan revenue yang maksimal sehingga nanti nggak ada yang namanya tenaga kerja yang tidak produktif ataupun tenaga kerja yang kita bayar tapi nggak menghasilkan apa-apa ini. Seperti itu. Labor cost adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan biaya tenaga kerja. Banyak istilah yang digunakan dalam labor cost ini. Ada labor cost pakai U, ada yang pakai enggak. Kemudian intinya sama kok, merujuk untuk biaya tenaga kerja. Ada tarik-menarik antara pekerja dan pengusaha. Di satu sisi, pekerja ingin gaji yang layak, tempat kerja yang baik, serta keuntungan yang lainnya dari segi pekerja agar mendapatkan benefit dari pekerjaannya. Tapi di pengusaha ingin mendapatkan tenaga kerja murah, dapat mengerjakan berbagai pekerjaan sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih dalam mempekerjakan pekerja tersebut. Jadi hal ini tentu sulit ketika kita membahas tentang tenaga kerja yang dibahas adalah manusia yang mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, dan berbeda kalau kita membahas tentang bahan baku. Kita bisa membeli banyak ataupun membeli sedikit, mengatur, mengubah, mengganti tanpa memikirkan perasaan atau hal yang lainnya menyangkut manusia. Jadi pendapat saya, tenaga kerja ini merupakan fixed cost, namun jikapun dia bukan fixed cost, dia hanya berubah persentasenya sedikit. Jadi fokus di kita ini bagaimana tenaga kerja itu kita mungkin nggak akan bisa melakukan efisien atau mengganti yang lebih murah atau menggantinya seperti apa, tapi kita bagaimana modal pekerja yang kita bayarkan per bulan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal seperti itu. Gaji atau payroll adalah jumlah uang kotor yang diterima karyawan sebagai imbal atas pekerjaannya. Misalnya, jika seorang karyawan dapat upahnya 5 juta, maka itu adalah upah dia bekerja selama 1 bulan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan jumlah tenaga kerja. Yang pertama itu adalah menu item. Yang jumlah menu ini tentu akan berpengaruh dengan tenaga kerja. Sebagai contoh, kalau fast food jumlah tenaga kerjanya sedikit karena itemnya cuma ayam goreng aja. Tapi kalau pas waktu ke fine dining, tentu jumlah menu yang banyak tentu membutuhkan tenaga kerja, baik itu yang di server di restoran ataupun yang di kitchen. Yang ketiga adalah menggunakan convenience food. Convenient food tentu makanannya itu yang udah jadi, yang memudahkan kita untuk yang harusnya diboil atau misalnya buat kaldu kita hanya perlu saset aja. Terus juga beberapa daging kita hanya beli saja, jadi nggak perlu tukang daging atau mungkin beberapa hal lain. Dengan penggunaan convenient food kita lebih menghemat tenaga kerja. Kemudian tipe type service atau jenis restoran juga mempengaruhi tenaga kerja. Jadi kalau sama juga kayak fine dining itu butuh tenaga kerja. Kemudian kualitas makanan dan tenaga kerja juga mempengaruhi jumlah tenaga kerja karena
Semakin banyak jumlah makanan disajikan, maka semakin banyak juga tenaga kerja yang harus dipersiapkan. Apalagi kalau jumlah waktu penyajian makanan itu terbatas, hanya menyajikan ketika jam makan siang atau pas waktu makan malam. Jadi durasinya itu dikit, sejam sebelum atau 1 jam setelah. Jadi sangat jadi pas waktu itu harus lebih banyak tenaga kerjanya. Kemudian juga fasilitas, pasti ya, fasilitas juga membantu, baik itu desain, produk, equipment, jadi sangat membantu mengurangi jumlah tenaga kerja yang bisa kita lebih efisien, peralatan canggih bisa mengurangi. Jadi tujuan yang di luar tenaga kerja tentu kita tidak butuh perhatian khusus ya kalau udah berhubungan sama peralatan. Dan yang terakhir adalah jumlah tenaga kerja juga harus mempengaruhi efisiensi. Jadi juga kecepatan dalam penyajian. Jadi pada intinya ketika kita menyajikan makanan kan yang harus kita perhatikan kualitas makanan, satu, cepat menyajikan, dan juga eh, bagaimana pelayanannya. Jadi di sini tentu jumlah tenaga kerja tentu akan berpengaruh, kemudian lingkungan kerja juga berpengaruh. Seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini kita lihat di slide ini adalah pembagian jumlah tenaga kerja. Jadi pada intinya adalah di sini ada tipe restoran, saya golongkan aja. Di sini ada coffee shop, kemudian casual dining, formal dining. Jadi yang casual dining itu sama seperti yang seminya mungkin di restoran hotel. Kemudian logikanya seperti ini. Jadi kalau operasional kan ada waiter, ada sous chef atau pemimpin restoran atau pun yang di kitchen, kemudian cook, kemudian dishwash. Jadi dia pakai rasio. Jadi kalau misalnya di coffee shop satu waiter bisa melayani 25. Kemudian kalau sous chef ini bisa juga manajer. Satu operasional dan satu chef itu satu. Kemudian kalau tetap di coffee shop, kalau cook jadi kalau 2 orang itu untuk melayani 65, dan kalau dishwash atau steward itu 1 orang untuk 100 pelanggan. Kemudian kalau casual dining itu 1 orang untuk melayani 20. Kemudian manajernya tetap satu shift. Kemudian cook lebih sedikit jumlah yang bisa dilayaninya. Jadi 2 orang itu 50, jadi 25 satu cook, dan terakhir sama satu dishwash ada 65. Dan terakhir formal dining seperti simulasi di restoran kita itu satu waiter 15 tamu, kemudian manajernya satu, kemudian di cooknya bisa 1 orang 65. Kenapa 65? Karena kan biasanya formal dining itu kan dah ada menunya juga terbatas dan sudah ada preparean sebelumnya. Jadi masih bisa sama seperti coffee shop. Dan dishwashnya sama 65. Ini adalah hitungan tertinggi. Jadi tentu masih bisa dikurangi lagi tergantung, sama seperti yang saya sebutkan tadi. Ada fasilitas, kemudian jumlah menu, dan beberapa yang lainnya yang bisa mengurangi biaya tenaga kerja. Tapi ini rasio yang tertingginya. Jadi jangan harapkan si cook teman-teman melebihi 65 atau melebihi 25. Jadi itulah batasnya. Lanjut. Jadi ada 2 istilah dalam tenaga kerja, pengendalian biaya tenaga kerja. Yang pertama itu adalah payroll, kemudian labor cost. Jadi payroll itu adalah total upah atau gaji sebelum dipotong pajak. Kemudian labor cost itu adalah seluruh biaya yang ditimbul karena
akibat mempekerjakan seorang. Jadi tidak hanya gaji yang akan kita kasih, tapi juga ada benefit yang lain yang harus kewajiban si pemberi kerja kepada tenaga kerja. Teman-teman pasti udah biasa ya, kalau ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, itu wajib diberikan oleh pekerja, di pemberi kerja. Cuman ya di Indonesia kan, setahu saya yang di kafe atau restoran nggak semuanya memberikan benefit itu. Tapi kalau di hotel kayaknya sudah ngikuti standar itu. Nah, jadi komponen labor cost itu atau labor cost itu adalah yang pertama gaji pokok yang harus dipikirkan tiap bulan. Kemudian iuran pajak, asuransi. Jadi juga kita harus ada pajaknya, asuransinya, ada persentasenya. Kemudian juga ada tadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada asuransi kecelakaan kerja dan tunjangan makan, transportasi, PJS dan lain-lainnya. Baik, kita di sini membahas tentang hitungannya. Jadi di layar di situ ada benefit. Jadi benefit itu misal kita menggaji seseorang itu 4 juta. Kemudian jika kita menambah benefitnya baik itu BPJS kesehatan atau keselamatan, anggaplah 5%. Jadi 4 juta dikali 5% dapatnya 200.000, kemudian 4 juta ditambah 200.000 dapatnya 4.200.000. Nah, simulasinya seperti ini. Anggaplah sebuah restoran, kita ambil posisi di sini ada 3 jenis jobnya. Jenis dalam restoran itu pertama adalah produksi atau kitchen ada 4 orang, kemudian servisnya ada atau waiternya ada 4 orang, kemudian sanitasi atau yang namanya dishwash atau cleaning service di sana ada 2 orang, dan manajer 1 orang. Kemudian harga ini adalah gaji yang kita letakkan. Untuk produksi kita, untuk kitchen kita letakin 4 juta 1 orang, kemudian dikali 4 dapatnya 16 juta. Kemudian servis kita letakkan 6 orang, kemudian 1 waiter itu 3 juta dapatnya 18 juta. Kemudian cuci piring itu 2 juta dikali 2 dapat 4 juta, dan manajemen atau pengelola atau manajernya itu 1 orang 4 juta, kemudian dikali 1 tetap 4 juta, totalnya 42. Nah, anggaplah ketika operasional dalam 1 bulan itu modalnya adalah untuk tenaga kerja adalah 42 juta. Nah, di sini kan kita harus menghitung ini, jangan sampai nanti operasional biaya kita lebih besar enggak tertutupi oleh penjualan. Caranya adalah di sini misalnya kita punya 42 juta biaya operasional tenaga kerja. Jadi ada persentase-persentasenya. Jika kalau kita targetnya adalah 30%, makanya 30% di sini, maka kita harus mengejar yang namanya 140 juta operasional dalam setiap bulan revenue-nya. Jadi ini targetnya. Karena kalau misalnya kita kurang dari 140, otomatis target kita kecapai. Dengan catatan juga biaya produk nggak melebihi target juga. Jadi kalau caranya adalah 42 juta dibagi 30%, dapatnya 140 juta. Ini adalah 100%-nya agar tetap operasional kita seimbang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana sih caranya kita dapetin persentasenya itu? Caranya adalah misalnya di sini biaya tenaga kerja itu dalam 1 bulan itu adalah 42 juta. Kemudian jika penjualan kita atau total revenue kita ada 155 juta, maka dikali 100 dapatnya 27%. Jadi persentase kita adalah 27% dalam
operasional itu. Nah, apa fungsinya persentase 30%, 20%? Ini adalah ambang batas kita. Jadi adalah warning kita, kan nggak mungkin kan kita biaya tenaga kerja kita tetap di 42 juta. Oke, 42 juta. Tapi kalau misalnya penjualannya di bawah, misalnya yang harusnya 155 cuma dapat 100 juta, kan rugi jadinya. Nah, jadi dengan adanya persentase ini kita tahu nih ambang batasnya kita ini udah sampai mana. 30% ke atas itu berbahaya, 30% ke bawah itu bagus. Seperti itu ceritanya. Baik, yang terakhir kita bahas labor cost adalah, jadi ada 3 indikator ketika kita membahas tentang evaluasi labor cost. Anggaplah kita ada paham tentang bagaimana menghitung labor cost, yaitu untuk cari labor cost persentasenya adalah labor cost dibagi total sales, dapatlah persentasenya. Di sini ada indikator apakah kita udah emergency atau enggak. Sama kayak kita punya gas, tabung gas itu kan ada meterannya kan. Meterannya ini untuk mantau apakah udah habis atau belum. Di sini ada 3. Yang pertama adalah sales per labor cost. Kemudian yang kedua adalah labor cost dollar per gas. Jadi balik-balik yang terakhir adalah gas server per labor cost. Jadi yang pertama kita adalah sales per labor cost. Jadi artinya berapa penjualan dalam 1 jam, berapa dapat uangnya. Jadi di sini rumusnya sales per labor cost itu total sales dibagi total labor cost use. Jadi kita paham dulu labor cost labor hours-nya ini. Jadi labor hours-nya ini dapatnya ini seperti ini. Logikanya jika 1 karyawan itu sama dengan kerjanya 8 jam. Nah, jadi 1 karyawan itu sama dengan 8 jam. Misalnya 2 karyawan, artinya kan ada 2 dikali 8, jadi 16. Jadi kelipatannya. Jadi kalau misalnya 3 berapa, 4 berapa dikali jumlah jam kerjanya. Jadi jam kerja totalnya itulah dihitung. Nah, dapatnya yang contohnya di sini 624, 600 ini datangnya itu adalah dari jumlah total karyawan dikali jam kerjanya. Di sini kita lihat berapa penjualan dalam 1 jamnya. Di sini kita ambil dalam per minggunya itu misal 41.500.000 dibagi 624 dapatnya 66.506 dalam per minggu. Jadi istilahnya adalah dalam 1 jam atau 1 minggunya itu dapatlah 666 per jam tersebut. Mari di sini jadi modalnya itu dalam tabel. Dalam tabel ada week, penjualan, kemudian labor hours yang digunakan, kemudian salesnya. Jadi sales per hoursnya kita cek. Caranya tinggal dibagi aja kan. Kita coba. Nah, di sini 41.500 dibagi 624 dapatnya 66.506. Jadi penjualannya dalam 1 jam itu 66.506. Kita ambil yang keduanya. Misalnya di sini 39.800 dibagi 600 dapatnya dalam 1 jam itu mereka menghasilkan uang adalah 66.300. Artinya adalah ini kan penjualan, tentu semakin banyak penjualan itu semakin bagus. Artinya
Jika dia di atas 66.000 tandanya bagus, tetapi kalau di bawah 66.000 ini tandanya jelek. Jadi ini adalah ambang batasnya. Itu adalah indikator pertama. Jadi kita bisa mantau nih. Kan seperti yang saya bilang, labor cost ini beratnya lebih ke fix, artinya berapa, tidak ada hubungannya antara jumlah pengeluarannya sama pengeluaran labor cost dengan revenue-nya. Beda sama makanan, kalau bahan makanan kan semakin ramai tamu semakin banyak kita beli. Tapi kalau tenaga kerja sama kayak sewa tempat itu sama. Nah, yang kemudian kita yang kedua. Kedua itu adalah labor cost per guest. Artinya dalam satu orang itu berapa biaya yang kita keluarkan. Misal di sini contohnya adalah rumusnya adalah labor dollar per guest. Untuk dapatkan per guest itu berapa dolarnya, cost labor cost dibagi jumlah tamunya. Misal di sini dalam satu minggu itu modal untuk atau biaya tenaga kerjanya itu 41.500.000, kemudian dibagi 400 dapatnya 103.750. Artinya dalam satu tamu itu biayanya adalah 103.000. Jadi sama seperti yang sebelumnya, tinggal dibagi aja. 41.500 dibagi 400 dapatnya 103.750. Ini juga yang keduanya 39 juta dibagi 390 jumlah tamunya dapatnya adalah 100.000. Jadi modal satu orang tamu itu adalah 100.000. Ini simulasi aja, tentu harus disesuaikan dengan jenis restoran aja. Apakah ini masuk akal angkanya atau enggak. Kemudian yang kedua ini adalah guest service per labor hours, artinya dalam satu paham. Jadi dalam satu tamu itu berapa jam yang digunakan. Tunggu, pahami dulu. Guest serve. Oke, paham. Jadi dalam 1 jam itu berapa jumlah tamu yang bisa dilayani. Di sini ini jumlah tamu yang dilayani, guest serve, kemudian labor hours yang digunakan. Jadi misalnya dalam 700 dibagi 624, artinya dalam satu jam itu berapa tamu yang bisa dilayani. Di sini jadi semuanya lebih ke desimal. 700 bagi 624 artinya dalam 1 jam labor hours ini kita bisa melayani adalah 1,121. Jadi ini lebih ke desimal semuanya. Kemudian kayak di yang kedua 680 dibagi 600 dapatnya 1,13 seperti itu. Nah, yang kita jelasin tadi itu adalah indikatornya. Selanjutnya yang terakhir di pengendalian biaya untuk labor cost itu adalah kita menghitung biaya tenaga kerja berdasarkan per hari. Kan kalau kita hitung harus nunggu 1 bulan dulu apakah benar labor cost-nya atau enggak, jadi kan agak lama. Jadi ada metode yang dihitungnya per hari. Di sini ambil contoh. Di sini ada kotaknya, ada minggunya, minggu keberapa, minggu 1, 2, 3. Kemudian labor cost-nya itu di sini ada today atau to date. Kalau today kan artinya hari ini penjualnya biayanya berapa. Jadi biaya tenaga kerjanya 1.200.000, 1.300.000, kan di sini ada fluktuatifnya karena ada DW-nya, tapi sangat jarang. Kemudian to date-nya. To date ini artinya kan tambahan dari hari sebelumnya dengan hari ini. Misal hari ini adalah 1.200.000, yang sebelumnya ada 1.200.000, jadi tinggal ditambah yang baru. Jadi di sini ada labor cost, kemudian ini adalah sales. Di sales di sini adalah ini
hari ini sama to date. To date ini adalah tambahan dari hari sebelumnya. Jadi misalnya di sini adalah hari ini ada 4 juta, kemudian tambah esoknya 4.300.000, jadi 4.300.000 tambah 4 juta. Dan ini ada persentase to date, cost labor costnya. Jadi secara persentase kan penting juga kita bahas tadi. Jadi di sini today-nya sama today-nya ya, dapatlah 30%. Jadi cara mendapatkan today labor cost ini lah today yang labor dibagi today yang sales, dapat kali 100. Kemudian to date-nya juga sama, to date dibagi to date. Mari kita coba. Di sini saya blok aja karena biar nggak kelamaan. Nah, di sini. Jadi cara dapatnya 2.500.000 ini adalah 1.200.000 1.200.000 yang to date-nya ditambah 1.300.000. Jadi dapatnya 2.500.000. Jadi to date di minggu kedua adalah segitu. Kemudian kita masukkan salesnya. Salesnya ini kan berapa penjualnya, hampir sama modalnya. Jadi 4 juta di to date ditambah 4 juta yang terbaru yang di tanggal 2, 4.300.000, dapatnya 8.300.000. Dan yang selanjutnya adalah kalau untuk dapetin mana ya. Nah, jadi caranya adalah tinggal dibagi 1.300.000 dibagi 4.300.000. Jadi 1 juta costnya tadi dibagi salesnya, dapatnya 30,25. Kemudian yang terakhir adalah to date-nya. To date dibagi to date. Jadi to date yang costnya 2.500.000, kemudian salesnya adalah 8.300.000. Jadi 2.500.000 dibagi 8.300.000 dapatnya dikali 100 dapatnya 30,12. Kenapa harus dicek ini? Karena ketika kita kan di sini bagus, di sini ada 30%. Jadi jika dia di bawah 30%, jadi kita harus cek cepat sebelum tambah tinggi persentasenya. Atau kalau misalnya rendah malah biarin aja. Jadi disinilah persentase itu kita harus pantau per minggu ya sampai nanti jatuh dia. Disitulah caranya untuk labor cost itu.